talabul ilmi dengan al-hifdzu. Belajar menuntut ilmu dengan apa? Menghafal. Nanti ya kita minta ya antum semuanya untuk tasmi' ya, dari bait pertama sampai dengan bait terakhir ya. Kalau sudah nanti diganti lagi dengan matan yang lain ya. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا والأجر والقبول والثواب ومما لم تعلم سوى بدل محمد وإيمان الهدى تأمل في دار معاني غير الذي في شرعنا مذكور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuha at-talabah al-ahibba, azani Allah wa iyyakum. Jadi pada kesempatan pagi hari ini Ustaz ingin menyampaikan satu program yang kita semuanya akan jalankan insyaallah selama antum berada di Ma'had Manaratul Quran. Adapun sebelum Ustadz sampaikan program apa itu, Ustadz ingin bertanya kepada antum semuanya. Siapa yang bisa menyebutkan dua hal yang identik atau dua hal yang sangat erat kaitannya? Misalnya ikan hidup identik dengan air, insyaallah ya. Karena tidak mungkin ada ikan hidup ya tanpa air. Selain itu sapi rumput ya. Jayyid ya. Al-Quran, hadis, masyaallah ya. Jadi ada ya, atau banyak beberapa yang identik. Adanya salah satu melazimkan keberadaan pasangannya. Dan di antara dua hal yang identik dan sangat erat kaitannya yaitu talabul ilmi dengan al-hifdzu ya. Belajar menuntut ilmu dengan apa? Menghafal. Sebagaimana tidak mungkin terpisahkan antara kayu dengan api, air dengan ikan ya. Jadi rumput dengan sapi. Sama juga di sini, tidak mungkin terpisahkan antara proses belajar dengan menghafal. Sehingga proses belajar tidak akan pernah berhasil selamanya kalau tidak ada apa? Proses menghafal. Karena ilmu itulah ya pada hakikatnya didapatkan dengan menghafal. Apa sih ilmu itu? Ya, ilmu itu adalah sesuatu yang kita ketahui dan bisa kita hadirkan sewaktu-waktu. Itu namanya ilmu. Adapun sesuatu yang sekedar pernah tahu, ya, pernah dengar, tetapi ketika disuruh menyebutkan kita tidak bisa menyebutkan, itu bukanlah ilmu. Itu hanya disebut sebagai wawasan saja ya.
Adapun ilmu itu seperti ketika ustadz minta antum menyanyikan lagu Balonku Ada 5 misalnya, atau ketika ustadz minta antum membaca surat Al-Fatihah, di mana secara spontan antum bisa menyebutkan hadza huwal ilm. Itulah ilmu yang sebenarnya. Adapun seperti tadi, sesuatu yang pernah kita dengar saja, pernah kita baca saja, tetapi ketika disebutkan apa itu, tidak bisa menyebutkan, maka itu bukanlah ilmu. Sehingga salah seorang ulama itu ada yang mengatakan seperti ini, yaitu Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah. Beliau mengatakan, kullu ilmin la yadkhulu ma'a sahibihi al-hammama fala tu'iddahu ilman. Segala ilmu yang tidak bisa masuk bersama pemiliknya ke WC, maka tidak usah dianggap sebagai satu ilmu. Kalau ilmu hanya ada pada tulisan, sehingga jelas ketika kita masuk WC tidak bisa ikut bersama kita, atau ilmu kita hanya ada di mushaf, dan tentunya ketika kita masuk WC, mushaf harus kita tinggal, tidak bisa masuk bersama kita, maka itu bukanlah ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang bersama kita kemanapun kita berada, sampai pun ketika kita sedang jongkok di toilet. Ini menunjukkan apa? Ilmu itu adalah apa yang dihafal di dalam pikiran dan dada kita. Itulah ilmu. Makanya belum mengatakan nggak usah dianggap sebagai sebuah ilmu kalau pengetahuan itu tidak bisa masuk bersama kita saat kita buang hajat di WC. Karena memang itulah ilmu. Taib. Dan menghafal, abna'i talabah azani Allah wa iyyakum, itu adalah pondasi utama di dalam ilmu. Al-hifdzu asasun fil ilmi, bahwasanya menghafal itu adalah pondasi dari sebuah ilmu. Jadi kalau kita ibaratkan ilmu itu seperti bangunan, maka menghafal itu adalah seperti pondasinya. Bangunan akan bisa tegak dengan kuat, dengan kokoh, kalau dibangun di atas pondasi yang kuat. Maka antum lihat masjid ini bisa berdiri kokoh, masya Allah. Kenapa? Karena dibangun di atas pondasi yang kuat. Begitu juga ilmu seperti itu. Maka ilmu tanpa menghafal, belajar tanpa mau menghafal, maka dia sedang mencari sesuatu yang sia-sia saja. Ilmunya atau waktunya habis, tetapi tanpa satupun ilmu yang didapatkan. Maka siapapun yang menginginkan di dalam proses belajarnya itu keberhasilan, maka mau tidak mau, dia harus meniti jalan ini, yaitu jalan al-hifdzu, jalan menghafal. Taib. Dan itulah yang akan tersisa bersama kita. Adapun yang tidak kita hafal, ya sudah kita lupa. Dulu ketika SD, banyak pelajaran yang kita pelajari, tetapi yang tersisa dari apa yang kita pelajari itu apa? Yang kita hafal. Yang tidak kita menghafalnya, ya seolah-olah kita tidak pernah belajar. Maka ini adalah dasar di dalam proses belajar.
Maka tidak mungkin seseorang ingin berhasil di dalam proses belajarnya tanpa mau menghafal. Kana al-ulama'u alaih, ya. Di atas jalan menghafal inilah dahulu para ulama itu menempuhnya. Kenapa kemudian ada Imam Syafi'i rahimahullah, ya, ada Imam Malik, ya, ada Imam Bukhari, ya, Imam Muslim dan selainnya, ya. Tidak lain kan dan tidak bukan karena mereka meniti jalan ini, ya, yaitu jalan al-hifdzu, jalan menghafal di dalam belajarnya. Wala taltafit liman yuzahiduka fil hifdzi, ya, li'anna al-hifdza yabqa, ya, wa ammal fahmu fahuwa ya'ti wa yadhhab. Ya, dan jangan sekali-kali kita mendengarkan, ya, orang yang mengatakan kepada kita bahwasanya menghafal itu tidak ada gunanya. Ya, apalah gunanya menghafal, ya, kalau tidak paham. Kenapa? Karena hafalan itulah yang akan tersisa, ya, bersama kita. Adapun pemahaman, ya, itu datang dan pergi. Lakin idza rakazal hifdza atau idza rakazal hifdzu ja'al fahmu ba'dahu, ya. Tetapi yang benar, kalau kita sudah memiliki hafalan yang kuat, ya, tentang suatu ilmu, barulah nanti pemahaman terhadap apa yang kita hafalkan itu akan datang setelahnya. Ya. Jangan khawatir, ya. Tetapi kalau menghafal tidak, maka bagaimana mau paham? Sehingga dia tidak hafal juga tidak paham, ya. Tetapi kalau kita fokus terlebih dahulu, ya, di dalam menghafalkan matan-matan ilmiah, ya, meskipun saat itu kita belum paham, tidak masalah, ya. Pemahaman itu nanti akan datang, ya, setelahnya, ya. Dan itu akan memudahkan kita untuk memahami juga, ya. Tetapi kalau, ya, menghafal tidak mau, ya, dengan dalih, ya, hafal tanpa paham apa gunanya, ya, sehingga dia tidak menghafal, ya, dia nggak dapat apa-apa. Hafal tidak dapat, paham juga tidak dapat, ya. Wa baqiyal hifdza aw wa baqiyal hifdzu wal fahmu masyaallah taala, ya. Sebelum saya lanjutkan, ya, saya akan sampaikan sebuah testimoni, ya, dari salah seorang ulama besar, ya, di abad kita ini, yang terkenal dengan keluasan ilmu beliau, ya. Beliau bercerita dan berkisah tentang bagaimana dahulu ketika beliau belajar, agar bisa dijadikan sebagai ibrah, ya, pelajaran bagi kita semuanya, ya. Yaitu perkataan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Siapa yang tidak tahu beliau, ya, di dalam ilmu, ya, dan karya, seluruh dunia mengakui, ya, baik yang suka maupun yang tidak suka dengan beliau. Apa kata beliau? Hafidna qalilan wa qara'na katsira. Fantafa'na bima hafidna akthar min intifa'ina bima qara'na, ya. Beliau mengatakan apa? Dahulu semasa kita dalam proses belajar, ya, kita banyak membaca sementara sedikit sekali menghafal, ya. Qara'na katsiran wa hafidna qalilan. Kami dulu banyak membaca, ya, dan sedikit di dalam menghafal. Apa kata beliau? Fantafa'na bima hafizna akthar, ya. Ternyata kami mendapatkan manfaat dari proses menghafal itu lebih banyak daripada manfaat yang kami dapatkan dari apa yang kami baca, ya. Ini adalah pengalaman beliau, ya. Dulu beliau mengatakan banyak membaca, sedikit menghafal. Ternyata, ya,
manfaat yang kami dapatkan dari menghafal itu lebih besar daripada manfaat yang kami dapatkan dari apa yang kami baca. Kenapa? Ya, karena yang beliau hafal ya tetap bersama beliau. Ya. Kemanapun beliau pergi, sementara yang beliau baca meskipun banyak, ya lupa. Ya. Orang mungkin baca berjilid-jilid buku mungkin, tetapi ya banyak pula yang lupa. Tetapi yang dihafal meskipun sedikit, itulah yang akan terus bersama kita. Ya. Buktinya seperti antum, ya. Kemana-mana menghafal tuh, ya, nyanyian TK, ya. Balonku ada 5 dan seterusnya. Kenapa? Itulah yang dihafal. Itulah ilmu. Nah, maka atau berangkat dari sini, ya, kita ya atau ma'had menginginkan ya antum semuanya ya benar atau berhasil di dalam proses belajar antum itu. Ya. Sehingga kami akan ya mewajibkan antum semuanya ya untuk menghafalkan matan-matan ilmiah ya. Matan-matan ilmu ya. Ringkasan-ringkasan ilmu ya, yang telah disusun dan telah ditulis oleh para ulama. Agar apa? Ya agar ya di dalam proses belajar antum itu ya mendapatkan keberhasilan. Ya. Inilah tujuan dibalik ya program yang Ustadz ingin sampaikan ya setelah ini, yaitu untuk ya membantu ya antum semuanya di dalam proses belajar ya. Karena tentunya kita semuanya ya antum semuanya menginginkan ya di dalam proses belajar ini mendapatkan keberhasilan ya. Kesuksesan di dalam belajar, dan ini tidak akan mungkin tercapai kalau kita tidak menempuh metode ini ya. Taib. Adapun program yang ingin Ustadz sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu program yang dinamakan dengan Nazam Alam Desa ya. Nazam Alam Desa ya. Apa Ustadz itu Nazam Alam Desa ya? Intinya ya di dalam program ini ya antum semuanya diwajibkan untuk menghafalkan matan-matan ilmiah yang berupa bait-bait syair ya. Misalnya seperti ya matan Tuhfatul Atfal ya. Itu adalah bait-bait syair yang disusun ya di dalam ilmu tajwid atau ilmu qiraah ya. Misalnya lagi matan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ya, yang disusun dengan sedemikian rupa ya tentang ilmu kaidah-kaidah fikih ya. Contoh lain misalnya Manzumah Baiquniyah ya. Matan bait-bait syair ya tentang ilmu mustalah hadits dan seterusnya ya. Nanti setiap semester ya akan ada muqarrar khusus ya yang wajib untuk antum hafal ya. Dan ya kenapa dinamakan dengan alam desa ya? Adapun nazam tadi ya, maksudnya nazam adalah nazam ilmiah ya, nazaman ya, menghafalkan bait-bait syair dengan nazam tertentu. Adapun alam desa ya, ya nanti antum akan menghafalkan bait-bait syair itu sambil menikmati ya keindahan alam desa yang ada di sekitar Ma'had Manaratul Quran ya. Sambil antum ya menghafalkan nazam Tuhfatul Atfal misalnya ya, antum ya
menikmati keindahan ya kaki Gunung Sindoro misalnya ya, atau yang lainnya ya. Itu apa secara singkat ya tentang apa nazam alam desa ya. Adapun ya waktu ya pelaksanaan atau proses pelaksanaan penghafalan ini ya itu setiap hari ya. Di SMA mungkin ya setiap baqo malam ya. Antum menghafalkan ya. Adapun yang SMP ya setelah ba'da salat zuhur ya. Di mana ada target yang kami tetapkan ya, yaitu antum wajib menghafalkan setiap halaqah atau setiap majelis pertemuan untuk menghafalkan 3 bait syair ya. Jadi misalnya ya pertemuan pertama ya menghafalkan bait 1 sampai 3. Kemudian nanti pertemuan kedua dari 4 sampai 6, begitu seterusnya sampai selesai ya. Ketika sudah selesai ya proses menghafalkan ya, dan juga ya distorkan setiap kali selesai menghafalkan ya, nanti ya kita minta ya antum semuanya untuk tasmi' ya, dari bait pertama sampai dengan bait terakhir ya. Kalau sudah nanti diganti lagi dengan matan yang lain ya. Misalnya SMP setelah selesai menghafalkan matan Tuhfatul Atfal ya akan diganti dengan matan yang lain ya. Begitu juga SMA ya. Sehingga nanti harapannya ya ketika antum itu sudah lulus ya sudah menghafalkan matan-matan ilmiah tersebut ya. Dan ini harus ditempuh ya kalau kita menginginkan kesuksesan di dalam apa proses belajar ya. Tanpa melalui proses ini, tanpa mau menghafal ya maka kita tidak akan banyak mendapatkan faedah di dalam belajar kita ya. Itu kalau kita ya semangat di dalam membaca ya, hanya membaca saja ya, tapi tidak mau menghafal, itu pun manfaatnya akan sedikit. Lalu bagaimana ya menghafal tidak, membaca pun juga tidak ya. Demikian ya apa yang ingin Ustadz sampaikan ya pada pertemuan kali ini ya. Adapun ya teknis pelaksanaannya ya nanti akan disampaikan ya menyusul ya. Yang jelas ya nanti kita akan buat ya per halaqah ya. Halaqah pertama ya kurang lebih 5 sampai 6 orang dengan 1 musrif. Halaqah kedua pun sama ya, begitu seterusnya ya. Jazakumullahu khairan ya ala husni al-istima' wa al-ihtimam. Nas'alullaha ta'ala lakumut taufiqa was-sadada wat-taysir wa ja'alana Allahu min warathati al-anbiya innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.